Halo, jumpa lagi bersama saya Devi Angela. Kali ini aku bakal nurusin cerita kemarin. Jadi untuk kalian yang belum nonton part 1, aku saranin buat nonton part 1 dulu sebelum kalian nonton part ini, karena agar kalian mengerti jalur ceritanya. Oke, let's start. Oke, aku lupa jelasin. Di part 1 kemarin ada banyak makhluk yang minta tolong, dan mereka itu adalah tumbal pesugihan. Oke, kita lanjut. Jadi sepulang dari Gunung K, aku berasa seperti ada yang ngikutin. Dan gak lama dari itu, aku tiba-tiba sakit. Sakitnya itu cukup aneh ya, karena gak hanya sakit secara biologis, tapi juga secara spiritual. Dan aku lebih sering kerasukan, padahal sebelumnya aku gak pernah yang namanya kerasukan. Ada 3 kejadian yang paling aku ingat banget. Yang pertama, saat aku ketiduran di depan TV ruang tamu, di situ ada adik aku, ada mama aku. Tapi tiba-tiba ada yang nyeret kaki aku. Sontak aku langsung kaget dan teriak. Di saat itu, ketika membuka mata, aku terkaget karena yang aku lihat adalah hutan belantara. Aku juga melihat makhluk tinggi besar hitam ada di pojok ruang tamu. Jadi di sini aku jelasin ya, kenapa aku bisa tahu itu di pojok ruang tamu aku. Karena di dalam penglihatanku, aku melihat dimensi yang opacity-nya 30-40%. Ketika itu aku mendengar suara adik-adik aku memanggil namaku dan bertanya, "Mbak, kenapa?" Anehnya, aku hanya bisa mendengar suara mereka, tapi aku tidak bisa melihat keberadaan mereka. Karena terlalu ketakutan, aku pun tertidur. Karena aku sakit ini lumayan lama ya, sampai aku tidak bisa masuk sekolah selama 2 minggu. Di saat itu aku sedang ditunggu oleh bule aku, karena pada masa-masa sakit aku benar-benar gak bisa ditinggal. Saat itu aku terbangun dan melihat bule aku sudah ada di sampingku. Aku cuma bertanya, "Bule, mama mana?" Terus bule menjawab, "Mama lagi ke pasar." Aku cuman, "Oh." Kemudian memejamkan mata lagi. Dan gak berselang lama aku langsung melotot dan histeris. Karena yang aku lihat waktu itu, ada banyak kera-kera besar yang berpostur seperti manusia sedang melompat-lompat di gunung. Dan bagi mereka, gunung itu seperti bukit. Di saat itulah aku histeris ketakutan. Cerita yang paling membekas dan yang paling aku ingat adalah saat itu memang aku lagi sakit dan masih sakit. Mamaku waktu itu buka toko kecil-kecilan. Saat itu ada orang beli, tapi mamaku sedang ada di dapur. Niat untuk memanggil mamaku di dapur. Tiba-tiba, aku bukanlah aku lagi. Karena pada saat itu, tiba-tiba aku membentak mamaku dan bertanya, "Hei, Siti sama saya gimana?" "Siti sama saya? Siapa?" Mama aku yang panik langsung memanggil kakek aku. "Pak, Devi kenapa?" Aku waktu itu melihat diri aku sendiri sedang menari-nari. Tapi aku terdiam di pojokan dengan semua background putih. Alas putih, belakang putih, semua serba putih. Yang aku lihat cuma diri aku sendiri sedang menari. Aku seperti tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa ketakutan. Dan kira-kira apa kalian tahu siapa Siti dan Said? Saksikan selanjutnya di part 3. Oke, baik semuanya, terima kasih sudah nonton part 2. Cerita aku tentang teror di Gunung K, Jawa Timur. Jika kalian suka dengan channel aku, make sure untuk subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa, jika kalian juga suka dengan channel aku, kalian boleh share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali di part